Jadi di video kali ini gue akan ngebahas salah satu mata flagship ikonik buatan Google, yaitu Google Pixel 3. Harganya yang murah dan statusnya sebagai mata flagship ini apakah masih layak dipertimbangkan untuk dibeli di tahun 2022? Impresi pertama yang gue rasain ketika pegang HP ini adalah HP ini kok ringan banget ya rasanya. Jadi ngingetin gue sama iPhone 7. Emang sih kalau dilihat sekilas layout desain belakang dan lekukan bodi si Pixel 3 ini mirip banget loh sama iPhone 7. Perbedaannya cuma ada di letak fingerprint sensor dan dual tone finishnya yang menurut gua menyempurnakan desain dari si Pixel 3 ini. Dimana perpaduan antara finishing kaca dan material matte-nya ini bikin HP ini kelihatan unik dan eye-catching. Untuk desain bagian depannya memang HP ini udah kelihatan HP berumur karena bezel atas dan bawahnya ini tebal. Tapi bukan karena apa-apa, emang peletakan kedua speaker di HP ini yang ada di atas layar, bukan di bagian bawah kayak HP-HP pada umumnya. Dan menurut gue layout speaker kayak gini tuh bagus banget karena kita nggak perlu lah geser-geser tangan supaya speakernya ini nggak ketutup ketika kita main game. Kualitas speakernya juga juara, jadi salah satu HP dengan kualitas speaker terbaik yang pernah gue punya. Buat kalian yang penasaran gimana sih kualitas speaker dari Pixel 3, kalian bisa simak footage berikut ini. Ngomongin soal layar, si Pixel 3 ini udah pakai layar OLED beresolusi 1080p x 2160p yang udah support HDR. Udah no comment lah tentang kualitas layar di Pixel 3 ini karena panel OLED atau AMOLED ini selalu manjain mata. Warnanya tajam dan enak buat dipandang dalam jangka waktu pemakaian yang lama. Untuk hardware-nya sendiri, si Pixel 3 ini dibekali dengan chipset Snapdragon 845 dengan RAM 4GB dan juga 128GB internal storage. Dan perlu diingat bahwa chipset Snapdragon 845 yang ada di Pixel 3 ini di underclock sama Google dengan tujuan untuk meningkatkan baterai life dan mengurangi panas. Hasil pengujian itu nunjukin kalau memang ada penurunan performa di chipsetnya, di mana skor yang dicapai ini cuma ada di angka 340 ribuan. Skor segini menurut gue sih memang cukup rendah untuk chipset sekelas Snapdragon 845 karena gue pernah nge-review Galaxy S9 dengan chipset yang sama. Antutu benchmark skornya ini capai 372.000 dan kalian bisa lihat perbedaan selisih skor GPU-nya beda 40.000 itu jauh banget. Dan ketika gue tes game di Pixel 3 ini, gue jadi paham keputusan Google untuk meng-underclock chipsetnya. Sama 15 menit main Apex Legends dengan settingan normal, ini HP panasnya minta ampun. Padahal gue main di ruangan ber-AC, tangan gue pun masih bisa keringetan. Dan setelah main selama 12-13 menit, mulai sering nih ketemu yang namanya frame drop. Frame dropnya nggak kira-kira lagi, sering banget sampai di bawah 30 fps. Emang salah satu penyebab dari panas berlebih di Pixel 3 ini adalah pemilihan material metal di backdoor belakangnya, dimana mayoritas kompetitor udah pakai material full kaca di backdoornya. Tapi tenang, untuk game lain kayak Mobile Legends main di settingan frame rate high dan grafik ultra, 30 menitan lah gue main, gue nggak nemuin sama sekali adanya frame drop atau frame skip. Untuk performa multitaskingnya, meskipun RAM cuma 4GB, tapi menurut gue si Pixel 3 ini bisa diandalkan lah untuk multitaskingnya. Karena memang si Pixel 3 pakai yang namanya stock ROM, jadi jelas ROM-nya ini ringan, nggak makan RAM terlalu banyak. Buka tutup aplikasi berasa cepet dan snappy banget di HP ini, dan transisinya juga smooth. Jadi nggak ada masalah sih, nggak ada keluhan sama sekali tentang multitasking di HP ini. Lanjut ke sektor kamera yang jadi sektor terkuat dari si Pixel 3 ini. Gua pribadi seneng banget sama performa kamera si Pixel 3 ini. Kalian bisa cek di forum-forum Facebook gimana sih bagusnya kualitas kamera si Pixel 3 ini. Gue juga udah coba sendiri foto di Google Pixel 3 tanpa config, tanpa settingan yang macam-macam. Kualitas fotonya ini bagus banget. Bisa diadu sama HP 1-2 jutaan zaman sekarang. Kalian bisa lihat di footage gimana tajam detail fotonya, gimana bagus dan presisi fokus dari si kamera Pixel 3 ini. Diajak foto di malam hari pun si Pixel 3 ini tetap asik. Kalian bisa lihat fokusnya tetap dapat, detailnya juga tetap ada dan bagus. Jadi asli kameranya nggak ngecewain banget. Dan gue juga bakal ngasih lihat ke lo footage video Pixel 3 yang gue ambil di malam hari dan ketika jalan naik motor.
Kalian bisa lihat di footage-nya gimana stabilnya Pixel 3 ini dalam melakukan perekaman. Ini di atas motor loh ya, dan jalannya agak sedikit bumpy. Kualitas mic-nya juga oke banget, dan gue sampai kepikiran kalau ini HP berarti bisa dong dipakai untuk bikin konten motovlogging ataupun vlog. Jadi untuk kalian yang memang ingin mulai jadi konten kreator, mungkin HP ini bisa jadi pilihan yang bagus untuk memulai karena harganya yang murah, tapi kualitas kameranya dan mikrofonnya ini gak main-main lah. Lanjut ke sektor baterai, yang mana sektor baterai ini jadi kekurangan si Pixel 3 ini, dimana bobotnya yang ringan bikin si Pixel 3 cuma punya baterai berkapasitas 2915 mAh yang zaman sekarang ya tergolong kecil. SOT yang gue dapet pun gak bagus-bagus banget. Untuk pemakaian main game tipis-tipis, browsing, sosmed, ini paling cuma dapat di angka 3 jam. Tapi kalau misalnya kalian pakai full untuk main game, paling SOT-nya ada di angka 2 jam. Jadi apakah Pixel 3 ini layak untuk dibeli di tahun 2022? Ya menurut gua sangat layak. Karena ada beberapa kelebihan yang kalian dapetin ketika kalian pinang si Google Pixel 3 ini. Yang pertama, build quality yang solid dan material yang bagus. Dual tone finish yang mungkin bakal susah banget kalian temuin di kompetitor lainnya. Yang kedua, layar dan speaker yang bagus. Untuk kalian yang suka nonton film atau dengerin musik langsung tanpa headset ya, speakernya mumpuni, layarnya juga mumpuni. Jadi ini enak banget. Urusan multimedia sebenarnya nggak ada komplain. Dan yang terakhir adalah kameranya yang luar biasa. Untuk kalian yang suka fotografi atau mungkin ada rencana untuk jadi content creator, ini mungkin bisa jadi starter equipment karena harganya yang cukup murah di kisaran 1-2 jutaan kecil aja. Tapi kalian juga tetap harus pertimbangin kalau ada beberapa kekurangan yang akan kalian dapatin ketika kalian pakai si Pixel 3 ini. Pertama, performanya yang di downgrade dan cepat panasnya. Jadi untuk kalian yang mungkin casual gamer, ya nggak akan terlalu terganggu lah dengan kekurangan ini. Tapi kalau kalian adalah gamer intens yang benar-benar cari HP untuk main game, rasanya Pixel 3 bukan pilihan yang cocok. Karena masih banyak HP-HP dengan Snapdragon 845 yang harganya pun setara, punya performa yang lebih baik. Yang kedua, baterainya yang boros. Jadi kalau kalian beli HP ini, kalian pasti bakal akrab sama yang namanya casan dan juga power bank. Apalagi kalau kalian jadikan ini sebagai daily driver. Dan sebenarnya ada satu kekurangan lagi yang belum gue sebutin. Si Pixel 3 ini nggak support dual SIM ataupun micro SD card. Jadi gue saranin untuk kalian yang memang cari Pixel 3, carilah yang storage-nya 128GB. Mengingat game-game sekarang yang udah di atas 3 atau 5GB, belum dokumen dan foto, 64GB rasanya terlalu sempit. Mungkin segini aja video dari gua. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jadi tambahan alternatif untuk kalian yang lagi cari HP di angka 1-2 jutaan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe.